Halo teman-teman dan penonton lainnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan Elizabeth Tirsa Berliana Wardoyo absen 13, Gabriel Deum Pradanika Muktijono absen 17, Febrian Satria Indrajaya absen 14, Brigita Pulung Purbaning Tias absen 6. Dari SMP Regina Pacis Surakarta, kami akan menyajikan video kerja kelompok kami. Tema integrated learning yang kedua adalah kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Maka kami memilih membuat video berjudul Taat Jadi Sehat. Kami akan menunjukkan video ini untuk mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan limbah di Kota Solo atau efeknya pada kehidupan di masyarakat. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu tentang pengertian sehat. Apa sih itu sehat? Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sekian banyak sungai di Jawa Tengah, tingkat pencemaran air di Sungai Bengawan Solo paling tinggi. Saat ini, lebih dari 100 industri, baik industri besar maupun kecil di daerah aliran Sungai Bengawan, membuang limbahnya ke sungai terpanjang di Jawa, 600 km ini. Sumber pencemaran didominasi limbah pabrik tekstil yang banyak terdapat di Kabupaten Karanganyar. Jumlah industri di DAS Bengawan Solo luar biasa, dan umumnya masih membuang limbahnya ke Sungai Bengawan Solo maupun anak-anak sungai yang bermuara di Bengawan Solo. Pencemaran air Sungai Bengawan Solo itu penting untuk diperhatikan karena ada kecenderungan terus meningkat. Ditambah lagi air Bengawan Solo digunakan sebagai bahan baku perusahaan daerah air minum di Cepu, Jateng, dan Bojonegoro, Jatim. Beberapa perusahaan pencemar di Karanganyar sudah kami tindak. Ada satu yang disidik langsung. Saat ini kasusnya sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jateng. Beberapa kasus lainnya ditangani oleh kepolisian daerah Jateng. Sedikitnya ada 10 sungai besar yang kualitas airnya terus menurun atau tercemar. Selain Sungai Bengawan Solo, 9 sungai lainnya adalah Kali Garang, Sambong, Serayu, Pemali Comal, Juwana, Gung, Wulan, Progo, dan Sungai Banger. Kadar BOD, COD, dan timbal di sungai tersebut sudah melebihi ambang batas normal. Pencemaran sungai-sungai itu berasal dari limbah industri yang banyak terdapat di Jateng. Saat ini ada sekitar 644.218 perusahaan di Jateng, dari kecil sampai besar atau sekitar 30% dari jumlah perusahaan di Indonesia. Dari jumlah itu, 3.800 perusahaan berpotensi mencemari lingkungan, di mana 1.650 diantaranya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Juga limbah rumah sakit sebanyak 644.218 perusahaan itu menghasilkan rata-rata 5 meter kubik limbah cair per tahun. Sementara itu, 1.160 industri yang menghasilkan limbah B3 cair sebanyak 49,54 meter kubik per tahun dan limbah B3 padat sekitar 808.054,85 ton per tahun. Limbah B3 padat banyak didapati di wilayah Pekalongan, mencapai 7.015,68 ton per tahun yang berasal dari sekitar 309 industri yang ada di sana. Banyaknya jumlah industri di Jateng tidak mungkin bagi kami untuk mengawasi satu persatu. Kami hanya mampu mengawasi industri-industri besar, terutama yang pernah ada kasus pencemaran air sungai itu juga disebabkan oleh sampah domestik yang dibuang ke sungai. Lingkungan yang tercemar akan menyebabkan berbagai macam dampak yang buruk, seperti matinya flora dan fauna, keracunan, serta terjadi polusi air, udara, dan tanah. Oleh sebab itulah,
Kita harus membuat agar lingkungan yang ditempati oleh masyarakat menjadi asri dan tanpa pencemaran. Selain itu, pencemaran lingkungan juga bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat, terutama di daerah pesisir pantai. Karena kebanyakan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pesisir pantai adalah nelayan. Jika ada orang yang membuang limbah pabrik di laut, masyarakat tersebut tidak dapat mencari nafkah karena air laut akan tercemar dan ikan-ikan akan mati keracunan. Itu akan membuat rugi para nelayan-nelayan dan ikan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Tidak hanya limbah pabrik, tetapi sampah juga bisa membuat laut menjadi kotor dan ikan-ikan bisa memakan sampah tersebut. Itu karena ulah orang-orang yang buang sampah sembarangan ke laut, dan itu dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat juga. Maka dari itu, kita tidak boleh membuang sampah ke laut jika kita sedang berlibur ke pantai. Agar habitat ikan tidak punah, lingkungan laut menjadi bersih, dan masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. Maka dari masalah-masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan peraturan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kebersihan dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kecil, orang membuang plastik permen di sembarang tempat. Maka perbuatan kecil tersebut akan memicu tindakan serupa yang akan dilakukan orang lain. Bayangkan jika suatu jalan atau taman ada 10 atau 20 orang yang membuang plastik permen sembarangan, alhasil tempat tersebut akan menjadi kotor. Kalau lingkungan kotor, pasti akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan mengganggu kesehatan masyarakat. Nah, lalu solusi apa yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan ini? Yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan ini adalah masyarakat bisa lebih fokus kepada lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, publik tidak membuang limbah ke sungai. Lalu, solusi yang dapat dilakukan sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan tersebut adalah orang muda bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar dan selalu melakukan budaya bersih dimanapun dan kapanpun. Jadi, membuang limbah ke sungai dan tanah akan mengakibatkan beragam masalah, apalagi jika terjadinya di musim penghujan. Bencana mulai dari demam berdarah hingga banjir. Maka, kita harus menyadari bahwa kita harus mulai hidup bersih, dimulai dari lingkungan kita masing-masing. Ayo teman-teman, dan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terwujud. Membuka lapangan kerja, pemerintah memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu, masyarakat bisa lebih fokus kepada lingkungan sekitar, publik tidak membuang limbah ke sungai agar terwujud kesehatan dan kesejahteraan di Solo. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.